tinggal di sekitar kita. Nah, itu adalah pengertian dari tiga hal tadi. Saudara itu adalah yang berhubungan darah dengan kita. Sedangkan teman adalah orang yang sudah kita kenal. Nah, sedangkan tetangga adalah yang berada di dekat rumah kita. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu juga telah membahas kemarin tentang dalil. Bagaimana kita berhadapan dengan tetangga. Apa sih dalilnya? Ada yang bisa bantu? Ayat Silakan, Sri. ayat 10 yang artinya sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara dua saudaramu. Dan ada hadisnya, Bu. Ya, silakan. Apa hadisnya? Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada Nah, dari hadis tadi betapa kita sebagai seorang muslim itu sudah diatur bagaimana kita berhadapan, bagaimana adab kita seorang islami terhadap saudara, teman dan tetangga kita. Nah, sekarang pertemuan kemarin Ibu sudah bahas juga tentang bagaimana sikap kita seorang muslim atau seorang Islam terhadap saudara, terhadap teman dan tetangga. Ada yang bisa bantu dari tiga itu? Saya, Bu. Silakan, Indi. Adab kepada saudara itu salah satunya menjaga silaturahmi, menjaga nama baik keluarga, dan menjauhi sifat permusuhan. Nah, itu menjalin silaturahmi itu adalah saudara ya. Ada untuk yang kedua, ada terhadap teman. Silakan masih. membuat suasana yang aman dan nyaman tanpa ada kegaduhan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga sebuah kerahasiaan. Ya, itu adalah adab kita berhadapan dengan teman kita. Harus seperti itu ya. Selanjutnya yang tiga, adab terhadap tetangga kita. Ya, Bu. Ya, silakan Sofa. Mewujudkan kebiasaan saling sapa, salam senyum, sopan, dan santun. Ya, 3S. Sapa, senyum, sopan, dan santun. 3S. 5S. Nah, itu. Silakan lanjutkan. Menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan setempat. Ya, nah jadi itu adalah bagaimana kita beradab seorang Islam itu kepada saudara, kepada teman, kepada tetangga kita. Tidak boleh berlaku sewenang-wenang. Kita harus toleransi. Kita harus menghormati saudara kita, menghormati teman kita, menghormati tetangga kita. Dari penjelasan tadi, baik dalil maupun ada cara kita beradab sebagai seorang muslim terhadap saudara, teman dan tetangga merupakan hal yang akan kita implementasikan ke dalam moderasi beragama, di mana Indonesia itu merupakan terbesar, memiliki keluasan 14 terbesar dunia, di mana memiliki agama paling banyak. Sehingga kenapa sih kita harus mengimplementasikan setiap pelajaran itu ke dalam moderasi beragama? Apa sih yang namanya moderasi beragama? Nah, Indonesia adalah negara yang majmuk, di mana majmuknya itu adalah banyak, luas, memiliki suku yang berbeda, memiliki etnis, bahasa, dan agama yang berbeda. Sehingga dengan kemajmukan Indonesia yang sangat luas itu menimbulkan akan menimbulkan konflik, perpecahan apabila kita tidak belajar, tidak mengimplementasikannya ke dalam sebuah moderasi beragama. Nah, sekarang ini apa sih moderasi beragama? Kata moderasi itu berasal dari kata moderat.
diajarkan dalam agama adalah sebuah cara pandang, cara bersikap, cara berperilaku, ajaran agama yang berada posisinya tengah-tengah, tidak menjauh dari tengah-tengah. Artinya apa? Ketika kita berargumen, ketika kita berpendapat, kita harus berada di tengah-tengah, tidak keras. Oh ini loh pendapat saya, oh ini loh pendapat saya. Artinya akhirnya yang dua ini bertengkar. Yang namanya moderasi harus berada di tengah-tengah, pertengahan. Tidak akan menimbulkan permasalahan atau konflik. Itu adalah sebuah moderasi beragama. Selanjutnya, kata ekstrem. Apa sih kata ekstrem? Ekstrem itu dibagi menjadi dua, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Di mana ekstrem kanan adalah cara pandang
dan tetangga, maka pertemuan kali ini kita akan akhiri. Marilah kita